Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengerjakan amal-amal saleh. Agak jauh. Oh. Cek 1 2 3. Yang di belakang suaranya kurang jelas berarti. Oh baik. Kurang keras. Oh sudah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ibu-ibu muslimah yang berbahagia dan dirahmati Allah, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya memang sudah kurang normal. Di Surabaya ini menghabiskan suara. Ala kulli hal, alhamdulillah dari sejak hari Selasa malam, terus Rabu subuh, Rabu duha, Rabu asar kemarin, sebagian juga hadir ikut. Kemudian malamnya lagi, tadi subuh lagi. Ala kulli hal, selama di Surabaya ini, saya waktu itu bilang ke Pak Amang, ya mumpung saya ada waktu dan masih muda gitu, jadi optimalkan saja. Rupanya betul-betul dioptimalkan, habis Pak seharian. Masalahnya suaranya rupanya yang habis. Alhamdulillah, ala kulli hal, ibu-ibu sekalian, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah mendapat limpahan berkah dari Allah karena kehadiran kita. Amin ya rabbal alamin. Tentu dengan niat dan maksud yang mulia, yaitu menggali ilmu Allah, ilmu agama kita, yang merupakan salah satu amalan yang tinggi nilainya, sangat tinggi nilainya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan mencari ilmu pada derajat-derajat yang sangat tinggi. Sebab kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu ini. Ibu-ibu sekalian, tema kita pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan yang terjadwal adalah tentang wanita dalam Al-Quran. Agak mirip dengan yang kemarin. Wanita dalam Al-Quran atau sosok-sosok wanita dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran besar dan penting bagi kita semua. Tentu dengan dua sisi pelajaran, pelajaran baik dan pelajaran buruk. Pelajaran baik dalam arti menjadi bahan yang sangat berharga bagi kita, bagaimana bisa meneladani wanita-wanita salehah yang dipastikan diakui kesalehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting tentunya. Semua kita ingin menjadi orang-orang saleh. Tetapi tidak tentunya mudah bagi siapapun untuk mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesalehan yang dilakukannya.
wanita-wanita salihah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu artinya Allah telah meridhai kesalehan mereka. Kalau kita baca Maryam, bisa kita bayangkan seorang wanita yang sejak kecil berada di tengah lingkungan dan dibesarkan oleh orang-orang yang luar biasa baik dan dekat kepada Allah. Yang mengasuhnya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan lingkungannya selalu di dekat tempat ibadah. Hariannya berada di tempat ibadah. Sampai-sampai Nabi Zakaria pun bingung ketika mendapati setiap kali Zakaria hendak mengajak atau meminta Maryam untuk makan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tapi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ke tempat di mana Maryam itu suka berada di situ, tempat ibadah, mihrab, wajada 'indaha rizqa, maka selalu ada makanan yang sudah terhidang. Padahal baru mau diajak makan. Kan susah kalau gitu. Mau diajak makan, udah ada makanan. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Bagaimana kau mendapatkan makanan ini? Dari mana? Siapa yang mengirim? Dan. Kata Maryam, aku pun tidak tahu. Intinya adalah bahwa makanan itu memang sudah ada di situ. Tentu intinya Allah lah yang mengirimkannya melalui caranya yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi ini wanita yang luar biasa. Dan bagaimana wanita yang begitu suci, tumbuh di tempat yang suci, mendapat ujian yang sangat berat, pelajaran yang mahal sekali di sini. Tidak pernah kelayapan, tidak pernah kesana kemari, nongkrong di mana-mana, kan gitu ya? Kayak sebagian wanita sekarang. Tiba-tiba hamil, coba bayangkan. Kalau sukanya kelayapan, datang pulang malam-malam larut, itu kan kalau aneh-aneh kan orang juga lah wajar aja, kan gitu. Lah kan ini nggak pernah. Yang ngasuhnya Nabi Zakaria, Nabi. Tempat tumbuhnya bermainan, tempat ibadah, mihrab. Hamil. Aduh, gimana coba rasanya? Prosesnya tentu kita tahu, malaikat datang. Dan bagi malaikat tentu itu mudah, tinggal meniupkan saja. Yang jadi bakal janin ruh dari Allah yang dititipkan malaikat, tinggal ditiupkan itu masuk ke perutnya, rahimnya. Jadi prosesnya sih begitu, tapi dampaknya itu loh. Sebulan 2 bulan kemudian hamil, gimana coba? Kan gak enak bu kalau orang sudah sebaik mungkin menjaga jadi orang soleh, soleha, dituduh macam-macam sama orang di luar, karena sakit. Sampai-sampai nyinyir istilahnya orang-orang sekarang. Mereka kemudian sampai bilang, Maryam, kamu ini gimana sih? Orang tuamu tuh orang baik, ibumu juga baik, tapi kok kamu jadi kayak gini, jadi orang bejat? Luar biasa. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu kan bukan seorang pelacur, kok engkau jadi begini? Wah, kan sakit betul. Pelajarannya di mana? Ibu pernah sakit hati gak sih? Pernah sakit hati? Pernah? Waduh. Pernah dituduh orang gak? Macam-macam apa aja? Difitnah orang pernah gak? Diomongin orang pernah gak? Nah, apa yang ibu lakukan? Apa yang dilakukan? Diam. Ibu salah. Kalau difitnah orang dengan sesuatu yang saya aja nggak tahu kok saya dibilangin gitu, bu, minta rekeningnya bu. Iya.
Orang yang memfitnah itu minta rekeningnya. Buat apa? Transfer duit ibu. Loh kok gitu? Iya. Kan Rasulullah bilang apa? Siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebaikannya. Fakafi'u. Balaslah dengan balasan setimpal. Kita disuruh membalas kebaikan orang kok. Lah orang memfitnah itu kan berbuat baik ke kita. Iya. Ibu nggak baca nih Hasan Basri itu bagaimana menghadapi orang memfitnahnya. Ini dia kisahnya. Suatu ketika, siapa yang tidak kenal Al Hasan Al Basri, ulama yang begitu besar, ulama yang begitu luar biasa dari generasi tabi'in. Walaupun dia anak seorang pembantu rumah tangga. Ibunya pembantu rumah tangga aja. Tapi anaknya Al Hasan Al Basri khalifah aja takut. Kok bisa ya anak pembantu jadi begini? Ya iyalah, pembantunya siapa dulu? Ibunya pembantu siapa? Pembantu Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Tuh kalau jadi pembantu istri Nabi mah lain. Anaknya jadi ulama. Suatu ketika Al Hasan Al Basri difitnah orang, dikasih tahu si fulan menfitnahmu, begini-begini. Oh baik. Apa yang dilakukan? Kalau bahasa kita, dia bikin parcel, bikin kado, kirimkan kepada si fulan yang kau bilang memfitnah aku, dan sampaikan Hasan Basri mengucapkan terima kasih. Tuh gitu. Makanya minta rekeningnya bu. Kalau ada yang fitnah minta rekeningnya. Sini rekening, kirimin. Tuh alhamdulillah terima kasih ya, sudah saya balas. Itu orang yang fitnah Hasan Basri bingung. Gak enak loh, orang udah memfitnah kan. Dia datang, Imam mohon maaf ya, itu kesalahan saya ngata-ngatain kamu, wakil Anda, wahai Tuan, wahai Imam, mohon maafkan saya. Ya gak apa-apa. Iya tapi yang saya bingung, kenapa Anda Tuan mengirimkan bingkisan ini, hadiah ini kepadaku? Dikasih kado. Aduh. Ya iyalah, engkau kan sudah bersusah payah mengirimkan amal pahalamu kepadaku. Ya aku balaslah gitu. Jadi kalau ada yang fitnah itu senang-senang aja. Nanti udah dapat tambahan pahala, alhamdulillah gitu. Supaya tadi sebenarnya Imam Hasan Basri untuk mengingatkan dia. Ini nasihat. Kan orang jadi nggak enak kan dikirimin parcel, orang habis fitnah kok kasih parcel. Tapi tentu bukan sekedar masalah ini. Ketika kita mendapat satu perlakuan yang buruk dari orang padahal kita tidak melakukannya, jangan berkecil hati. Selain tadi sebenarnya, ini kan sebenarnya sama dengan dosa saya digugurkan, pahala saya ditambah, kan begitu. Itu jelas. Tapi jangan kemudian bilang, ayo fitnah saya. Jangan ya. Itu mah ngantangin, nggak boleh kalau begitu, nggak boleh. Tapi kalau ada begitu, jangan kecil hati. Kenapa? Sebenarnya kalau jujur-jujuran, kita ini sesoleh apa sih? Soleh banget atau soleh biasa? Waduh. Soleh banget, pede betul. Masalahnya begini. Ya tentu kita ingin selalu menjadi orang soleh, selalu berusaha untuk menjadi orang soleh. Tapi kan level kesolehan kita dibanding Maryam itu kan ya kita malu lah kalau untuk coba banding-bandingkan. Yang bukan bandingan kita kan. Iya kan? Ngaku kalau itu sebanding dengan Maryam? Oh enggak lah. Semoga dikumpulkan dalam surga yang sama. Amin. Artinya kalau kita itu dengan segala kebaikan kita, kekurangannya masing-masing tahulah. Jangan dibongkar. Saya nggak mau dengarnya. Setiap orang di antara kita tahu aibnya, tahu kekurangannya. Sebenarnya apa yang membuat orang itu masih mau baikan dengan kita, masih mau akrab dengan kita, masih percaya kepada kita? Itu karena satu hal, bukan karena kita tidak punya aib, tapi karena Allah menutup aib kita dari mata manusia. Bukankah begitu?
Dan itu nikmat yang sangat besar. Artinya sebenarnya kalau kita ya dihina-hina dikit, sebenarnya memang saya itu kan nggak adalah aibnya, memang wajar aja. Memang ada keburukan dalam diri saya gitu. Makanya jangan terlalu ini amat gitu, sedikit terlalu sensi gitu. Biasa aja lah kalau direndahkan itu atau dihina itu gitu. Ya memang kalau orang dizalimi dalam arti difitnah harus membela diri karena itu kehormatan. Saya nggak begitu. Tapi maksudnya jangan patah hati, berkecil hati kayak gimana. Aduh, kok saya diginiin amat sama orang lain? Kan saya udah berbuat baik. Saya mencoba untuk menjadi seorang hamba Allah yang salehah, tapi kenapa masih dihina juga? Tahu diri. Maryam saja wanita yang sempurna. Rasul mengatakan ada 4 wanita sempurna dalam sepanjang sejarah manusia. Salah satunya adalah Maryam. Wanita yang sempurna saja masih difitnah. Lah kita dengan segala kekurangan kita, kalau seandainya ada yang merendahkan kita, sebenarnya udahlah, jangan terlalu kecil hati. Dan jangan salah menyikapi ini. Ya Allah, dulu ketika hamba masih jauh darimu, sholat aja masih kurang-kurang gimana gitu kan, sedekah juga kurang dan lain sebagainya. Perasaan waktu itu hidup itu biasa-biasa saja, mudah-mudah saja. Tapi kenapa sekarang ketika hamba sudah menjadi semakin baik, semakin dekat kepadamu, baca Quran aja setiap minggu hatam? Ya. Oh enggak ya? Oh enggak, mohon maaf kalau salah. Intinya, kenapa setelah hamba berusaha semakin baik kepadamu, semakin dekat denganmu, kok ujian itu semakin berat? Nah, ini mulai. Ada orang yang salah menempatkan diri. Dia pikir, kenapa ketika aku dulu masih jauh dengan Allah, perasaan enak-enak aja, usaha juga lancar-lancar saja. Tapi kenapa ketika semakin dekat kepada Allah, kok ujiannya malah tambah banyak, bertubi-tubi? Nah, jangan salah. Ini pelajaran penting. Jangan berpikir kalau seorang manusia semakin dekat kepada Allah, itu otomatis akan semakin gampang hidup. Memang buah dari kedekatan seorang hamba, seorang manusia kepada Allah, tentu adalah Allah dekat dengannya. Dan kalau sudah dekat dengannya, apa yang susah dari urusan hidup ini? Tapi jangan pikir kemudian tidak ada musibah, tidak ada. Ya salah kalau begitu. Sebenarnya justru ketika orang semakin dekat kepada Allah, tingkat ujiannya sebenarnya semakin berat. Loh, kok bisa begitu? Ya iyalah. Bu, kalau ibu ini diberi soal ujian SD, kira-kira jawabnya gampang nggak? Oke. Terus kalau ibu dapat nilai 9, kemudian teriak-teriak, oh hore nilai saya 9 gitu, bangga gitu? Hah? Kenapa enggak? Ketika nerima soal seharusnya bilang itu menghina saya. Masa saya dikasih soal SD? Kan seharusnya begitu dong malahan. Jangan bangga, wah nilai saya 10. Emang soalnya apa? Soal SD kelas 3. Ya. Hidup itu begitu, Bu. Ibu itu selayaknya ujian-ujian sarjana lah, kan gitu. Itu kelas saya, kan gitu. Kalau ujian dari Allah itu yang gampang-gampang dulu gitu, yang ringan-ringan dulu. Artinya apa? Ya berarti memang level kita di situ, Bu. Artinya memang kita ini belum layak dikasih ujian berat karena memang kapasitas kita, kemampuan kita, kemampuan kelas rendah. Jangan bangga dikasih ujian yang ringan-ringan oleh Allah. Ayo kita ubah cara pandang kita. Jangan girang duluan, jangan senang duluan ketika ujian hidupnya ringan-ringan melulu. Takut pada Allah, ya Allah kenapa hamba ujian yang gini-gini amat sih? Apa hamba tidak layak diuji dengan lebih berat? Ngomong gitu pada Allah. Maksudnya apa? Jangan-jangan memang tingkat iman kita masih rendah, maka ujiannya juga rendah. Karena pada dasarnya Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan. Allah udah hafal ayatnya. Jadi kalau kita diuji dengan ujian gitu-gitu aja, berarti memang kelas kita itu di situ.
Kalau ujian kita itu semakin berat, berarti kelas kita itu udah naik, Bu. Kalau ujiannya ujian kelas sarjana, ibu puyeng-puyeng mikir soalnya aja, baru jawabannya, soalnya aja belum paham. Tapi kan berarti saya layak diuji di sini. Wah, kan gitu. Walaupun nilainya 7, senang, lulus kok, gitu. 6 lulus ya. 6 gak apa-apa, lulus. Tapi lulusnya lulus sarjana, bukan lulus kelas 3 SD. Kan beda kan? Itu dia. Rasulullah menyatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Kelompok manusia yang paling berat ujiannya itu adalah siapa? Para nabi. Ya Rabbi ya Karim. Kok aneh? Bukannya para nabi itu kekasih Allah? Ya iya. Itulah kita sih pakai cara ini sih ukuran-ukuran kita. Ibu kalau sayang banget kepada seseorang, kira-kira dibuat susah atau dibuat senang dia? Itu dia. Dibuat seneng dulu, karena sudah suka. Pokoknya apa yang dia inginkan dikasih. Kalau sudah suka kan begitu, ya. Itu suaminya selalu dikasih apa-apa juga kalau mau. Kalau enggak berarti kurang senang berarti ini jangan-jangan. Tapi enggak begitu. Allah Subhanahu wa taala justru menguji para nabinya yang merupakan kekasihnya, kelompok manusia yang terdekat dengan Allah dengan ujian yang paling berat. Emang ada yang merasa ujiannya lebih berat dari Nabi Ibrahim? Ayo ngaku. Nikah setelah 60 tahun pernikahan baru punya anak. Ada nggak? Istrinya hamil itu Sarah di usia 70 tahun lebih, 80 tahun lebih. Kebayang nggak Bu 80 tahun punya anak hamil? Sarah aja terkejut. Fasaqat wajhaha, maka dia menutup mata. Apa aku hamil? Kan gitu ketika dikasih tahu malaikat. A'alidu wa ana ajuzun. Kan itu dalam Al-Qur'an. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan? Wa ana ajuz. Aku dan nenek-nenek kayak gini. Cuman kejiwaan atau psikologi perempuan enggak mau sendirian ya, merasa tua. Wa hadza ba'li syaikhatu, suamiku juga udah tua. Emang gitu, Bu? Kalau ibu udah tua ya, tapi bapak juga tua deh. Kan nggak mau ibu tua, iyalah bapak masih muda. Kan nggak mau gitu kan? Ya Rabbi ya Karim. Tapi itu ujian Bu, 60 tahun loh. 60 tahun baru punya Ismail. 60 tahun usia pernikahan maksudnya. Kan di 86 tahun kurang lebih Nabi Ibrahim waktu itu punya Ismail. Ada yang diuji segini. Kalau ada suami istri menikah kemudian membangun rumah tangga 2 tahun belum punya anak, udah mah ribet ya, di pinggir nanya, udah hamil belum? Ditanyain dulu kan gitu. Iya, pasti ditanyain terus. Oh belum jadi ya? Kalau udah 5 tahun gimana? Waduh udah mulai besar, 5 tahun kok belum juga, kan gitu. Kalau sudah 10 tahun gimana? Sudah bingung mulai. Kalau udah 20 tahun, apakah masih berpikir punya anak? Susah. Kalau nikah 20 tahun, sudah 40 tahun berpikir punya anak, bahasanya paling, mungkin ini takdir dari Allah, kita mau tidak punya anak. Tuh baru 20 tahun. Nabi Ibrahim sampai 60 tahun usia pernikahan, itu gak pernah berhenti. Apa? Ya Allah, berikanlah aku anak. Sampai usia 60 tahun pernikahan. Nggak pernah berpikir bahwa Allah tidak akan memberinya. Itu lain tuh. Kalau kita makan kalau sudah 20 tahun minta kepada Allah, apa iya mau dikasih? Kan gitu. Beda. Nabi Ibrahim itu tetap meminta kepada Allah. Dalam arti apa? Seperti kata-kata Nabi Zakaria, sama Nabi Zakaria sudah sampai tua baru punya anak. Yahya itu didapat ketika usianya kira-kira sudah di atas 60-70 tahun. Karena dalam surah Maryam Nabi Zakaria bilang apa? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah mulai rapuh dan kepalaku sudah semuanya memutih. Itu usia berapa itu kira-kira? 70-80 tahun apa gitu. Tapi apa? Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi Tuhanku, aku tidak akan pernah menyesali, aku tidak akan pernah kecewa untuk terus meminta padamu untuk diberikan seorang anak, walaupun sampai saat ini kau belum berinya.
Itu bedanya kita. Tuh. Jangan-jangan saya khawatir kalau doa kepada Allah tuh yakin diberi atau yakin tidak diberi. Serius. Benar. Kalau minta kepada Allah, minta duit berapa? Banyak. Pernah nggak? Ya Allah, hamba butuh 10 miliar ya Allah. Pernah nggak? Kenapa? Iya, 10 miliar itu yang halal lah, yang halal. Mana dipertanyakan? Enggak usah dipertanyakan kalau masalah halal mah. Iya, halal barokah, terus apa lagi? 10 miliarnya saya. Hah? Enggak mau? Loh, kok takut? Enggak mau 10 miliar? Lah kalau sekarang ada yang ngasih 10 miliar enggak mau? Enggak, kenapa? Kenapa lebih yakin dengan saya katakan daripada Allah yang memberikan? Nah, jangan-jangan nggak pede, nggak percaya diri. Masa iya sih, masa 10 miliar gede amat? Gede ukuran siapa lah? Yang kita minta siapa? Itu dia. Kalau mintanya ke pengusaha, ya iya 10 miliar gede bagi dia. Yang kita minta itu Allah Subhanahu wa taala, pemilik semua kekayaan langit dan bumi. Ya Allah 10 miliar. Orang nggak pernah sujud saja, nggak pernah sujud seumur-umur dikasih 1000 triliun tuh. Tuh Bill Gates kapan sujud pada Allah? Bill Gates, pemilik Microsoft, perusahaan kekayaannya 1200 triliun. Nggak pernah sujud sekalipun, dikasih Allah. Lah kita yang sujud setiap hari. Masa nggak percaya diri minta ke Allah? Barang triliun aja. Satu. Pernah minta? Ini dia masalahnya. Tuh beda tuh dengan para nabi. Nabi Ibrahim itu tidak pernah meragukan bahwa Allah akan mengabulkan doanya, maka terus minta sampai usia 60, kakek, ya Allah aku punya minta anak. Ibu yang sudah 60 tahun kenapa nggak berdoa kalau minta punya anak? Ya Allah aku minta anak, kenapa nggak? Ketawa. Ya ini cara. Lah kenapa kalau memang Allah memberi? Kan gampang, kun fayakun juga jadi. Siapa? Jangan pakai hitungan kita, bidan apa semuanya nanti gimana ininya pendarahannya. Alas itu bagi Allah mah mudah. Iya kan? Emang kita minta ke siapa? Sudah. Masih pengen punya anak? Ketawa ibu-ibu. Aduh. Cara kita berdoa beda. Kalau memang mau minta lah. Kalau enggak ya sudah, minta yang ada solehah gitu aja ya. Tapi itu maksudnya ya, kita ternyata dalam berdoa aja kurang percaya diri. Nabi itu begitu. Tapi yang penting ini ujiannya ya. Ujian para nabi itu berat sekali. Nabi Ibrahim punya anak di usia 60 tahun, usia pernikahan. Usia pernikahannya 60 tahun lebih. Anaknya lahir Ismail masih menyusui, pindahkan anakmu, jangan di dekat rumahmu. Pindah ke tempat baru. Dari situ nanti akan tumbuh satu kota untuk pusat ibadah untuk manusia. Di dekat rumahku. Dari Palestina ke Mekah 2000 km lebih, bayangkan. Menyusui, disuruh ditinggalkan masalahnya. Ayo siapa yang diuji kayak gitu? Anak lahir ditinggal dinas suami gitu. Baru segitu. Nabi Ibrahim itu 2000 km pakai unta. Kapan jenguknya? Ngirim surat pakai gimana? Emangnya kemudian bisa pakai ini video kelihatan nih anakmu itu papa lagi dinas kan gitu. Kan enak saja sekarang, alah nggak seberapa. Ujian kita kecil. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim itu begitu. Ditinggalkan. Mending kalau ditinggalkan itu ada aminya, ada apanya. Nggak ada. Inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, aku tempatkan satu keluargaku, keturunanku di lembah ghairi dzi zar'in. Sumber penghidupan aja nggak ada, tumbuhan aja nggak ada, sumber makanan aja nggak ada, mau nyari kemana? Gersang, gundul itu Mekah itu. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci. Nggak ada sumber makanan. Nah tahulah semuanya kan, kehabisan minuman, kehabisan air, kehabisan makanan, kehabisan susu kan, zam-zam keluar kan. Itu kan nanti, kan tidak dikasih tahu, berkata tidak di briefing oleh malaikat Jibril. Enggak, tenang aja, karena setelah ini akan ada air muncul. Nggak ada begitu, itu bukan ujian.
Iya, kalau dikasih tahu dulu semuanya kan bocoran kan ke ujian, nggak seru kan? Iya, bocoran kan kalau begitu. Tenang aja, nanti ada Zam-Zam di situ. Itu bukan ujian. Ditinggalkan. Lah menjenguknya gimana, 2000 km lebih jenguknya, susah lah. Sekali-sekali datang, Ismail sudah lari-lari, sudah bisa berbicara, ngobrol dengan ayahnya, lucu sekali anak itu. Malam-malam mimpi, sembelih anakmu. Siapa yang diuji segini? Siapa? Ada yang bilang ke anaknya, nak, seperti Nabi Ibrahim, ibu bermimpi menyembelihmu. Itu jangan, nggak boleh. Itu hanya Nabi. Kalau kita mah nggak boleh. Walaupun mimpi, tapi kan sama mimpi kayak Nabi Ibrahim. Udah. Mimpi Nabi itu wahyu. Kalau ini mimpi kita bunga tidur. Ya. Tapi intinya, siapa yang diuji segini? Gak ada kan? Lah masalahnya ujiannya lebih beratnya begini, Bu. Itu Hajar, seorang wanita tentu yang mengiringi Ibrahim. Itu tidak menjadi penghalang suaminya. Mending kalau jadi penghalang. Aduh suamiku, kan ini anak kita satu-satunya dan kamu jenguk aja baru sekali, masa mau disembelih? Enggak. Ini istri dan anaknya paham itu perintah Allah. Lah coba bagaimana Nabi Ibrahim ngasih tahu ke anaknya? Coba, ini kan perintah menyembelih. Kira-kira ngasih taunya gimana? Kan gak gampang, Bu. Coba ibu di posisi itu. Perintahnya apa? Ibu harus memukulmu 100 kali, nak. Wah, itu. Ngasih taunya gimana? Itu Ibrahim gini bahasanya. Dan itu tentu ada Hajar di situ. Ya bunai, itu panggilan paling halus, paling lembut dalam bahasa Arab. Ya bunai kepada anak. Artinya supaya tidak mengejutkan. Artinya ayah itu sayang sekali padamu, nak. Inni ara fil manami anni adzbahuk. Ayah mimpi. Jadi dia ngasih seakan-akan ngasih kabar. Ayah mimpi, dalam mimpi ayah menyembelihmu. Itu kan supaya tidak ngagetkan. Seakan-akan ini ada kabar nih. Bukan apa? Nah, ayah harus menyembelihmu. Kan beda kan? Beda dong bahasa itu. Itu kan kaget anak. Loh kok harus? Nah, ayah mimpi. Dalam mimpi ayah menyembelihmu. Sudah selembut itu, bagaimana reaksi sang putra Ismail? Ini yang semakin menyakitkan, saudara. Menyakitkan sekali. Kenapa? Menyakitkan dalam arti pedih sekali. Si anak itu dengan segala kesantunannya, kesopannya, ketegarannya, ketenangannya malah membalas. Ya abati, ayahanda. Itu panggilan yang paling halus dari anak ke ayah. Kan dia membalas. Ayahnya begitu menunjukkan sayangnya dengan bahasa seperti itu. Si anak pun juga membalas. Kan asik. Kalau anak itu gak bandel kan asik kan. Beda kalau anak bandel. Dasar anak nih. Gitu. Walaupun sayang kan tetap aja dicubitin kan. Gitu ya. Aku gak nih. Intinya kalau anak kita agak-agak bandel kan gimana? Lah ini enggak, boro-boro bandel. Ya abati fa'al ma tu'mar. Tuh, kan ayahnya bilang ayah bermimpi, di mimpi ayah itu ayah menyembelih kamu. Kata anaknya apa? Ayah, itu perintah Allah, ayah. Duh, anaknya pinter lagi. Sopan, pinter, dan dia paham. Kan ayahnya kan ngasih kabar. Kan kalau kabar, emang kenapa kalau ayah mimpi gitu? Kan bisa gitu, tapi itu mah gak nangkap tuh. Tapi ini enggak. Ya abatif al-matu'mar. Ayah, itu mimpi itu perintah dari Allah, ayah. Perintah. Jangan engkau tunda-tunda, ayah. Lakukanlah. Aduh, kan itu dalam hati tuh, ya Robbi, anak sebaik ini gimana kita gak mungkin dicubitin, Bu. Satajudi insyaallah minas sabirin. Ayah jangan khawatir, Ananda pasti sabar menghadapinya. Allah, itu ujian lebih berat lagi. Berat. Ini Bu, siapa yang merasa ujiannya lebih berat dari ini? Nggak ada kan? Sudahlah. Padahal Nabi Ibrahim itu siapa? Baik,
Di antara semua manusia itu, kelompok Nabi dan Rasul itu ada yang paling dekat, paling mulia, pasti pilihan Allah. Tapi para Nabi dan Rasul juga tidak sama tingkatannya, ada tingkat-tingkatannya. Yang paling top itu adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu berapa jumlahnya? Hanya 5 dari berapa? Nabi dan Rasul berapa jumlahnya? 25. Terus angka lain? Nabi dan Rasul jumlahnya berapa? 30. 330. Ayo, angka dari mana lagi? Ayo. Hah? Nabi dan Rasul 25. 90. Ayo, terus. Panggilan teman silakan. Bu, kalau ibu haji, pergi haji, di Mina itu ada masjid, namanya Masjid Khaif di Mina. Pernah perhatikan nggak? Di Mina ada masjid, nggak terlalu jauh dari Jamarat. Sebelum Jamarat ada masjid namanya Masjid Khaif. Rasulullah menyatakan di masjid ini pernah 33.000 sholat di masjid ini, Nabi dan Rasul. 33.000. Berarti banyak banget ya. Itu yang masjid di situ, yang sholat di situ. Kan ada Nabi dan Rasul yang tidak sholat di situ. Mungkin Masjid Khaifnya belum dibangun dan lain sebagainya. Berapa totalnya? Nabi dan Rasul itu lebih dari 300.000 riwayatnya. Sepanjang sejarah manusia. Yang terakhir Rasulullah SAW. Bayangkan dari sekian banyak itu, ratusan ribu itu, topnya adalah 5 orang ini. Siapa saja? Ulul azmi. Nabi, itu jelas pasti Nabi Muhammad lah, pasti itu. Urutannya dari yang paling tua. Serius Nabi Ibrahim paling tua? Nabi Nuh dulu dong. Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Isa. Nah, ketahuan nggak melekat sejarahnya. Urutan itu harus tahu sejarahnya, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih dulu, kan gitu. Nah, ini. Bayangkan dari ratusan ribu nabi yang itu dibanding miliaran manusia, maka itulah kelompok manusia yang paling mulia, paling dekat dengan Allah, yang jumlahnya ratusan ribu itu. Tapi dari seluruh para nabi dan rasul itu 5 topnya. Yang itu. Dan dari yang 5 itu hanya 2 yang mendapatkan julukan Khalilullah. Yang itu artinya yang paling dekat dengan Allah, yaitu siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti itu di topnya lagi. Loh, Nabi Ibrahim itu kan berarti luar biasa. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalila itu kalau dalam hubungan itu hanya berdua dan enggak ada yang ketiga. Wah. Artinya kalau dalam hubungan itu. Jadi 2 itu seperti menyatu. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kan gitu. Saking dekatnya itu Khalil itu. Bayangkan justru yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Muhammad di atasnya. Itu justru paling berat ujiannya. Ini ibrahnya, ini pelajarannya. Ketika kita membaca Maryam alaihissalam, ibu dan Nabi Isa alaihissalam, ujiannya begitu luar biasa. Itu pelajaran bagi kita. Jangan terlalu berkecil hati kalau mendapatkan ujian dari waktu ke waktu semakin berat. Karena itu artinya Allah Subhanahu wa taala menilai kita layak untuk mendapat ujian yang lebih berat karena kita semakin dekat kepadanya. Ayo kalau begini, mendingan mana? Ujian yang berat atau yang ringan? Gak bisa jawab. Ini bukan suruh milih untuk ngambil, enggak. Tapi intinya dengan begini, ketika kita berusaha untuk menjadi orang saleh dan kemudian ujian kita semakin berat, itu kemudian kita merasa kemudian jadi
kok gini ya, kok apakah Allah benci saya? Enggak. Kalau ujian itu semakin berat karena kita semakin dekat kepada Allah, berbahagialah. Katakanlah, ya Allah, Engkau percaya hamba-Mu ini untuk bisa menuntaskan ujian-Mu ini. Ya, karena Allah percaya kepada kita, kita mampu kan menyelesaikan ujian itu. Bu, Fir'aun, sejahat-jahatnya Fir'aun, itu ada masa dikatakan 40 tahun Fir'aun itu gak pernah sakit. Asik ya? Asik ya? Gak pernah sakit. Jangan senang dulu. Makanya beragama tuh biasa-biasa saja. Kamu sholatnya bagus apa, tapi kan hidupmu susah. Mendingan aku sholat aja jarang tapi hidup senang. Hah? Ini cara pandang anjur-anjuran nih, sungsang, kebalik-balik. Salah begitu. Ini orang-orang dulu, orang-orang musyrik, orang-orang apa, itulah yang mereka katakan. Mereka tuh merasa apa? Kenapa? Kita kan gak punya masalah. Tuh buktinya kita baik, kalau anak Buddha fine-fine saja, gak ada masalah hidup kita. Orang Quraisy kan begitu, bilangnya ke Rasulullah. Emangnya kenapa kita harus berubah? Orang tua hidup kita selama ini enak-enak saja. Itu kan artinya Allah suka sama kita, Allah ridho sama kita. Tuh, jadi Allah ridho, dia tuh maksiat gitu loh. Ya, ini orang gak paham dia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman dulu. Ahlan kedua. Pede jawabnya. Ini dalam surah Al-Fajr. Ini cara pandang yang terbalik, yang rusak gini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Ketika manusia itu diuji dengan ujian kemudahan, sehingga dia dapat harta melimpah, wa na'amahu, nikmat yang banyak. Fayaqulu rabbi, dia salah, dia bilang rabbi akraman, Tuhan sayang padaku, Tuhan menghormatiku, memuliakanku. Belum tentu. Kalau begitu mah Qarun lebih mulia dong dari kita semua. Betul? Ya. Pernah dengar Qarun nggak? Orang semua harta yang terpendam di bawah tanah aja sampai sekarang istilahnya harta karun. Iya kan? Coba kalau ibu dapat tuh harta karun, gitu ya, sepertiganya aja. Wah, ibu bisa langsung membiayai negara karena kekurangan dana APBN. Nah iya lagi sulit tuh, BUMN aja mau dijual. Jadi dia salah. Ketika hidupnya mudah, nikmat melimpah, dia bilang apa? Tuh lihat, ini bukti artinya Tuhan sayang pada aku. Tuh hidupku aja gampang. Ya. Siapa bilang itu artinya Allah sayang padamu? Nah itu Qarun tuh. Qarun itu kekayaannya. Jangankan kekayaannya, kunci gudang-gudangnya saja 3-4 orang ngangkatnya nggak kuat, kuncinya doang. Ibu kuncinya berapa? Kunci gudangnya? Qarun itu ya mungkin masa itu kunci juga besar-besar, oke ya. Tapi kan tetap aja kalau kunci sampai 4 orang nggak kuat ngangkat itu artinya kan betul-betul banyak dan luar biasa gitu kan. Itu kuncinya doang, kuncinya. Lah kalau itu terbuat dari emas, Bu, 4 orang ngangkat nggak kuat. Kalau itu emas kuncinya, kita kuncinya doang dah, cukup. Nggak usah isinya. Lah ya coba, 4 orang nggak kuat ngangkat kira-kira berapa kilo? Kalau 1 ton, 1 kintal, bisa nggak 4 orang angkat? Bisa, 1 kintal, jangankan 4 orang, 1 orang aja masih kuat. Kalau 4 orang tuh bareng-bareng, tuh saya yakin kalau 5 kintal masih kuat itu. Masih bisa diangkat. Jadi kalau itu dari emas, kan lumayan tuh, 5 kintal emas kan lumayan. Hitung aja berapa harganya, Bu. Cepat hitungnya. Saya berhadapan dengan ibu soalnya, hafal harga emas. Hari ini berapa? Oh enggak. Saya husnuzon kok, gitu loh. Daripada saya seuzon, ibu enggak hafal. Allah. Di sini Bu kita harus mengerti. Kalau memang kita hidup itu mudah, gampang, itu karena Allah otomatis sayang pada kita. Qarun itu lebih gampang dari kita semua. Waktu itu sebelum ditenggelamkan,
Itu kan karena dia sombong dan seterusnya, ujung-ujungnya nih kan sudah kelewatan sombongnya. Diingetin Qarun, ingat yang memberi rezeki itu siapa? Sumber rezekimu tuh ada. Karena itu jangan digunakan untuk membangun kesombonganmu, dan sedekahlah. Karena memang yang memberi rezeki itu menghendaki kamu sedekah. Apakah dia enak saja kau harus beri-beri kepada orang itu, orang-orang miskin itu? Ya harus nyari sendirilah. Aku aja nyari sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa mengumpulkan kekayaan ini karena aku seorang yang pandai berbisnis. Karena aku memang punya kemampuan untuk menggali kekayaan. Salah sendiri kamu miskin kere. Ini kalau akhirnya daripada Allah ingin memberikan pelajaran nih, gampang aja bagi Allah. Nggak perlu Qarun itu kemudian harus berkata gagal bisnis, kemudian jatuh nilai sahamnya. Kalau sekarang kan kayak gitu, nggak usah. Di semua tempat kekayaan Firaun, propertinya, gudangnya, semuanya terbelah tanahnya, semuanya amblas dan kemudian tertutup tanpa bekas. Mana yang dibanggakan Firaun itu? Qarun itu. Allahu Akbar, pelajaran besar. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini sebaliknya. Kalau tadi yang kaya merasa tuh kan, aku dimuliakan oleh Allah. Yang miskin juga bisa salah pandangan loh ya. Salah paham yang miskin. Bahaya juga. Udah miskin salah paham lagi. Lah orang kaya salah paham masih bisa nikmati kekayaan. Lah orang miskin salah paham dapat apa? Ketika diseratkan rizkinya, dibatasi rizkinya, faqadara alaihi rizqahu yaqulu rabbi ahanan. Kok gini-gini amat, Allah gak suka amat sama aku. Ini dia, orang kalau susah, menderita, dapat musibah, jangan bilang begitu. Ya Allah kok gini-gini amat sih, kok kayaknya gak benci deh sama aku. Jangan bilang begitu. Ini kebalikan yang tadi, sama-sama salahnya. Anas bin Malik mengatakan dalam riwayatnya dari Rasulullah SAW, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hambanya dengan ujian yang berat. Makanya begini, yang penting bagi kita, Bu, pastikan kita berada di jalan kebenaran. Itu dulu. Pastikan kita menempuh jalan itu dengan tegar. Pastikan bahwa kita sedang berjalan untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Pastikan itu. Ketika kita sedang begitu kemudian ujian bertubi-tubi, senyumlah, senyumlah. Inna Allah idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Menengadah ke langit, ya Allah, Engkau percaya hambamu bisa menjalani ujian ini. Ya Allah, kuatkanlah hamba untuk menjalaninya. Begitulah hidup itu. Perjuangan Maryam itu luar biasa. Sejak ketahuan hamilnya, ya Rabbi, ya Rabbi, tidak pernah berhenti diomongin, dituding, luar biasa. Lah belum lagi rasa beratnya hamil kan. Kan yang dirasakan oleh Maryam itu dua. Yang saya satunya tentu tidak bisa meraba, tidak bisa tahu. Ibu-ibu yang tahu. Hamil itu susah nggak sih? Berat nggak sih? Berat ya? Aduh kasihan. Ya kan saya mau bilang apa? Ini istri saya yang tahu lah, saya nggak tahu. Ya tapi pasti simpati lah, masa enggak sih? Tapi kan begini Bu, sudah berat, wahnan ala wahnin. Coba bayangkan saja. Karena harus dijaga Bu, kalau berat tapi bisa dibanting-banting kan asik ya. Kan ini nggak bisa dibanting-banting. Dijaga tuh. Itu fisik. Lah ini secara kejiwaan. Di saat yang sama dilecehkan, dituding, dituduh, difitnah, dihina. Kan semakin berat Bu. Badan aja berat, apalagi ditambah dengan tekanan jiwa yang begitu. Ya Rabbi. Sampai-sampai kan ketika sudah dipuncakkan, hampir melahirkan kan semakin berat, sudah mulai kontraksi barangkali gitu ya, atau sudah mulai ya gimana sih berontak bayinya, udah bukan sakit lah luar biasa. Apa kata
Maryam, andai saja aku nggak pernah ada. Coba bayangkan sampai begitu. Lah karena Maryam waktu itu tidak berada di tengah keluarga kan, jauh dari para orang-orang yang mendukungnya, di sekitarnya orang-orang melecehkan. Sampai kemudian Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Tenangkan dirimu dengan sesuatu yang menenangkanmu, bahwa Allah bersamamu. Buktikan itu. Engkau laparkan sekarang, hatimu lagi gundah dan gelisah kan? Allah menghiburnya. Tuh pohon kurma itu goyang. Bu, pohon kelapa goyang, digoyang sama ibu, jatuh nggak tuh pohon kelapanya? Kalau iya hebat amat. Hebat amat. Tuk 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 tuk. Pengen degan. Lah ya iya. Kan Maryam itu kan wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati. Tuh, pohon kurma itu goyang Maryam, goyang. Tusaqit 'alaiki rutaban. Maka akan menjatuhkan kurma pohon itu rutab. Lah rutab itu belum kering, Bu. Kalau kering mah kan wajar kan? Masih wajar lah gitu kan, jatuh namanya juga kering. Rutab itu belum kering. Itu hebatnya. Itulah hiburan dari Allah secara psikis, secara kejiwaan, bahwa engkau walaupun orang-orang di sekitarmu menghinamu, merendahkanmu, tapi Allah bersamamu, Maryam. Indah kan? Bu, biar kata dunia semuanya merongrong ibu, tapi Allah, ketika Allah bersama ibu, apa arti itu semua? Mental. Kan gitu intinya kan? Kan cukup kalau Allah bersama kita kan? La tahzan innallaha mana, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar, sudahlah, enggak usah gelisah begitu. Allah bersama kita. Itu kenapa begitu Rasul mengatakan? Abu Bakar dan Rasul itu lagi di jalan ketika hijrah. Itu dikejar-kejar, udah sayembara. Kepala Rasulullah itu 100 ekor unta itu. Sayembara. Oh, semua orang pengen dapat. Sudah ada yang ngejar di belakang pakai kuda, Rasulullah pakai unta. Gimana mau lari? Kira-kira lebih kenceng mana? Ya kuda lah bu. Ibu naik Avanza dikejar BMW. Ya kan kira-kira gimana lah itu. Mau lari seberapa bu? Ya gitu ceritanya. Abu Bakar itu ketakutan bukan ketakutan diri. Abu Bakar itu sangat takut Rasulullah akan cedera, Rasulullah akan disakiti, Rasulullah akan dibunuh. Maka dia bilang, ya Rasulullah gimana ini. Itu kan Abu Bakar di belakang boncengan ceritanya. Abu Bakar di belakang, Rasulullah di depan. Kenapa Abu Bakar di belakang? Sengaja Abu Bakar di belakang. Bukan masalah sopan santun, karena kalau sopan santun waktu itu justru seharusnya Abu Bakar yang di depan. Kalau sopan santun. Karena waktu itu begini tata kramanya. Kalau boncengan di unta, orang yang lebih tua itu di depan, yang lebih muda di belakang. Bukannya Rasulullah memang lebih tua dari Abu Bakar? Iya betul. Tapi kalau tampang, itu tuaan Abu Bakar. Rasulullah itu lebih muda tampangnya. Gitu loh. Maka orang-orang yang di jalan itu aneh, yang ketemu di jalan itu. Ini gak sopan amat ya. Gitu ya. Kok orang tua di belakang, yang muda di depan? Padahal secara umur kan memang tuaan Rasulullah 2 tahun daripada Abu Bakar. Tapi tampangnya Rasulullah itu awet muda. Agak-agak gimana gitu ya. Kata Abu Bakar di belakang bilang, wah ini wajar. Kan supaya tidak mengundang kecurigaan. Wajar. Karena dia yang tahu jalan. Dia menunjukkan jalan untukku. Padahal Rasulullah bukan penunjuk jalan biasa. Maksudnya jalan apa? Jalan kebenaran. Tapi nggak dibilangin. Jadi Abu Bakar itu di belakang. Kenapa di belakang? Karena untuk melindungi. Kalau ada panah, kalau ada tombak, kalau ada yang menyerang dari belakang, maka yang kena adalah Abu Bakar dulu. Itulah sahabat sejati. Bu punya sahabat sejati kayak gini? Belum punya? Cari bu, cari. Nah, Abu Bakar tuh gelisah begitu. Itu Rasulullah boro-boro ngelirik ke belakang. Emang siapa? Emang ada apa? Enggak. Rasul itu santai fokus ke depan. Santai. Kata Rasulullah apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan gelisah Abu Bakar. Allah bersama kita. Kok Rasul begitu pede? Iyalah nabinya. Bukan sekedar masalah nabinya. Pelajaran penting kalau kita belajar baca hijrah itu apa? Rasulullah itu waktu hijrah bu, sudah menggunakan segala kemampuan yang belum miliki sebagai manusia untuk bisa
terhindar dari upaya pembunuhan Quraisy. Rasulullah sudah menginap di Gua Saur, Rasulullah sudah dan artinya apa? Ketika beliau ingin menyelamatkan diri ke Madinah, segala cara yang bisa menyelamatkan beliau sudah beliau tempuh. Semua udah. Masih terkejar juga. Terus mau apa lagi? Secara manusia mah udah habis, mau apa lagi? Ketika begitu, Rasulullah tuh begini. Ini pelajaran penting bagi kita. Ketika manusia sudah mengeluarkan semua kemampuannya dalam hidup untuk menyelesaikan sesuatu, tapi ternyata permasalahan masih lebih berat daripada kemampuannya, santailah, tawakallah saat itu. Saat itu Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Lah kan kita sebagai manusia, artinya Rasulullah waktu itu, apalagi yang harus dilakukan, orang sudah semua dilakukan kok untuk bisa selamat, masih dikejar juga. Ini berarti tinggal urusan Allah, bukan lagi urusan kita. Tuh tawakal tuh begitu. Jangan tawakal yang kamuflase. Udahlah, jangan aja tawakal. Emang udah apa tawakal itu? Belum apa-apa sih. Itu bukan tawakal, pasrah. Pasrah dalam arti nyerah. Nggak boleh, tawakal itu harus melakukan semua upaya manusiawi dulu. Nah, artinya ketika innallaha ma'ana, ketika Allah bersama kita, urusan manusia itu udah terlalu kecil lah. Kan begitu kan? Nah, Allah tuh ingin memberikan itu, perasaan itu kepada Maryam. Bayangkan disuruh menggoyang pohon kurma, digoyang, gimana mau jatuh? Nggak kebayang kalau pakai ukuran kita. Lah apalagi ibu hamil tua, goyang-goyang gitu, gimana Bu? Aduh. Artinya kalau pakai ukuran manusia nggak mungkin, boro-boro jatuh. Apalagi nih yang jatuh tuh rutab. Tahu rutab kan? Apa itu? Yang matang di pohon. Mana ada kurma yang nggak matang di pohon? Emangnya ada kurma yang dipetik kemudian matang di bawah? Nah, setengah matang maksudnya rutab itu. Bukan juga muda. Kalau muda mah itu balah namanya. Kan kurma itu dari busr, balah, rutab, tamr. Itu kurma itu. Jadi kalau yang masih muda ya balah. Yang masih sepet-sepet amat, masih ada getahnya dikit, itu balah. Tapi kalau sudah mulai sedikit empuk, itu namanya rutab. Gitu loh. Kalau sudah kering, itu tamr. Kita kurma semuanya. Rutab itu kan gak mungkin sembarang jatuh, karena dia sebenarnya masih kuat nempelnya. Tapi itulah, tuh pada berjatuhan engkau bisa makan rutab enak gitu kan. Dan engkau tahu siapa yang membuat engkau sekuat itu. Allah. Jadi sebenarnya Bu, pelajaran bagi kita dari kisah seperti ini, Bu, dalam hidup ini ujian itu kan tidak pernah kita undang kan. Walaupun tadi kita tahu bahwa ketika ujian itu semakin berat, itu artinya kita semakin disayang Allah, gitu kan. Jangan juga petantang-petenteng terlalu doa, ya Allah, turunkanlah ujianmu seberat mungkin kepada hamba. Jangan, nggak boleh gitu doa. Nggak usah begitu. Yang ada Allahumma dfa'annal bala, ya Allah hindarkan kami dari bala, dari ujian, musibah. Kalau doa mah yang baik-baik, minta jangan yang susah-susah. Tanpa kita minta pun kita akan diuji kok ya Allah. Jangan khawatir. Gitu ya. Masing-masing ada giliran. Ya. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya begini. Tidak ada masalah dengan ujian itu. Kita kan sering masalahnya ketika dapat ujian tuh gemetar dulu, panik dulu dan seterusnya. Aduh, gimana nih? Sebenarnya ujian itu apa sih masalah dengan ujian? Nggak ada. Orang itu tanda cinta dari Allah kok. Ya kan? Bu, kalau dikasih tanda cinta, dulu zaman dulu ketika dapat surat biru gitu kan, ada wanginya dikit gitu kan. Itu gimana rasanya? Anak-anak muda yang sekarang sih nggak tahu lah gitu kan, karena pakai WhatsApp sekarang mah. Kalau dulu mah kan nggak, pakai WhatsApp udah itu pendek-pendek lagi ngerenyitkan apa maksudnya gini. Kalau dulu mah enggak, dibuat panjang, bahkan kemudian berirama, berdayu-dayu kan gitu. Ya yang ngalami lah, yang enggak lah. Itu kan masa lalu. Maksudnya ketika itu tanda cinta dari Allah kan sebenarnya begini.
Apa sih masalah musibah? Sebenarnya bukan masalah musibah itu. Karena musibah mungkin cuma satu bagian dari ujian hidup, gitu ya. Karena sebenarnya kalaupun tidak musibah yaitu nikmat, nikmat juga ujian dari Allah sebenarnya, sama aja. Cuman kita kan lebih merasa panik, was-was itu kalau ujian itu ujian yang itu gitu ya, yang berat-berat itu, yang derita-derita itu. Kalau ujiannya duit banyak atau apa, gimana rasanya? Malah berbunga-bunga. Salah juga berbunga-bunga, orang lagi diuji oleh Allah malah berbunga-bunga. Berbunga-bunga dalam arti kayak bangga gitu. Nah, ujian lulus enggak gitu loh, punya duit. Ibu kalau punya duit 5 miliar lulus enggak tuh? Kalau tiba-tiba dapat 5 miliar sekarang di kepala ibu ada apa? Ayo, kira-kira. Apa yang diganti? Apa yang dibeli? Apa yang ini? Walah, gitu. Jujur aja Bu, kalau kira-kira ada 5 miliar tiba-tiba plak gitu loh. Pas pulang semua di rekening ada 5 miliar. Kira-kira apa dikerjain? Hah? Di kepala kita ada macam-macam pasti itu menari-nari. Kita tuh kalaupun sampai melamun gitu ya, melamun itu ikut sunnah kayak Rasulullah. Kalau melamun gimana? Kata Rasulullah apa? Seandainya, kan waktu itu malam-malam di bawah bulan purnama Rasulullah bilang kepada sahabatnya, itu lihat gunung Uhud menguning kan karena terkena rembulan, sinar rembulan. Kata Rasulullah apa? Seandainya gunung Uhud itu diubah oleh Allah menjadi emas dan diberikan kepada aku, apa yang ku inginkan? Aku ingin duduk di rumah 2 hari, tidak kemana-mana. Untuk apa? Akan kubagikan semua itu kepada orang lain, sehingga tidak tersisa di rumahku kecuali 1 keping emas, atau kecuali untuk melunasi utangku, dan 1 untuk atau katakanlah sekeping emas untuk makan hari itu. Udah. Jadi hari ketiga sudah nggak punya lagi, lewat 2 hari. Bu pernah tahu gunung Uhud kan? Kira-kira kalau ditimbang berapa kilo? Itu kalau jadi emas semua gimana? Nggak kebayang. Artinya begini, musibah seberat apapun sebenarnya, itu masalahnya bukan di si musibahnya. Kenapa? Musibah itu bukan masalah selagi ada jalan keluarnya, selagi ada penyelesaiannya. Yang penting kan penyelesaiannya kan? Yaitu dia. Kalau Allah dekat dengan kita, bersama kita, mau musibah seberat apapun sebenarnya tenang saja, toh ada penyelesaiannya. Maka jangan panik dulu kalau dapat musibah itu. Semoga Allah menghindarkan kita dari musibah. Tapi kalau kita musibah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dan lulus melewati ujian musibah ini. Itulah Maryam. Maryam melahirkan putra. Aneh. Tetap saja ada yang menghina, ada yang menuduh, ada yang memfitnah, bla 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 bla. Sakit kan? Lagi-lagi Maryam itu kan, ini kan masalah musibah. Allah menghiburnya. Allah memberitahu kepada Maryam, kalau ada orang yang menyoal, mempertanyakan, bagaimana kamu ini kok bisa punya bayi? Katakan Maryam kepada mereka, bicara saja dengan bayiku ini, fil mahdi sabiyya, yang masih ditimang-timang di pangkuan ini. Bayi, belum bisa ngomong lah namanya bayi. Orang-orang yang mendirinya semakin nyinyir. Maryam, Maryam, masa kami suruh ngobrol sama bayi? Kan gitu. Semakin deledek. Ternyata Allah punya maksud menghibur Maryam. Kan itu. Ada musibah tapi ada penyelesaian kan asik. Tiba-tiba bicara tuh bayi. Isa alaihissalam tuh bicara. Aku adalah hamba Allah, aku adalah utusannya. Allah ya Rabbi. Allah menyuruhku untuk sholat, untuk beribadah kepadanya, wa barram bi walidati, dan untuk menjadi anak yang berbakti kepada bundaku. Bu, kalau bayi ibu sudah bisa ngomong gitu sejak kecil, tenang Bu, aku akan membela ibu sampai kapanpun. Asik nggak tuh? Iya dong. Gak khawatir setelah itu, anakku mau sekolah di mana, mau apa pokoknya, karena sudah pasti ini dia pasti menjadi anak baik dan berbakti. Kan seneng kalau begitu. Apa nggak tenang itu hidup? Tenang banget Bu. Saya yakin yang paling dikhawatirkan orang tua itu ketika aku sudah semakin tua, ketika aku sudah semakin tidak berdaya, apakah anak-anakku mengingatku? Apakah anak-anakku mendekatiku? Apakah anak-anakku menyapaku? Apakah anakku berkata, Bu, kata yang satu,
tahun ini umrohnya dengan Ananda saja ya. Yang lain enggak, dengan aku. Yang lain, kalau gitu enggak, kamu umroh, tapi yang lain nanti bawa ke Turki deh. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau anak rebutan gitu gimana, Bu? Asik banget dong kalau gitu. Gitu. Ya Rabbi ya Karim. Itu Nabi Isa alaihissalam masih di pangku gitu udah ngomong gitu. Kan itu masalah, Bu. Masalah punya anak nggak ada suami kan nggak ada suami Maryam itu ya. Dituduh banyak orang dan karena Bu, orang-orang bejat itu senang kalau melihat orang yang selama ini baik kemudian ikut salah. Ada alasan itu. Orang-orang bejat itu paling senang bagi mereka begitu kalau menemukan orang yang selama ini baik-baik ternyata juga salah. Tuh nggak soleh-soleh amat kan gitu. Jadi dia merasa ada pembenaran gitu. Dan kemudian tidak ada yang menegur, karena yang menegur itu juga kamu juga punya masalah, kamu juga punya dosa, nukur-nukur saya. Kan gitu. Kan paling seneng gitu kalau orang bejat itu. Ya itu dibenarkan dan gak ada yang negur. Makanya kalau ada orang soleh yang salah, itu dicari-cari terus kesalahannya, terus begitu. Begitu. Makanya bertubi-tubi itu gak habis-habisnya. Gitu ya. Kan kalau orang bejat itu berbuat baik sekali aja udah di syuting, di apa kemana-mana gitu. Tuh. Walaupun kayak gitu dia masih baik kok, kan gitu. Tapi kalau orang soleh, sekian lama, sekian banyak kesolehannya, sekalinya salah, kesalahannya itu diingetin orang. Adil nggak itu? Ya nggak bener. Makanya Maryam tuh begitu. Tapi oke, itu masalah. Tapi ketika kemudian Allah menyuruh, suruh aja mereka bicara dengan bayimu itu. Bayinya bicara. Coba, aku hamba Allah, aku utusannya. Waduh, anakku ini nabi, kan gitu. Ya Rabbi, betapa Maryam itu terobsesi dengan pengasuhnya, sangat bangga dengan pengasuhnya Zakaria. Dan kemudian Zakaria punya putra Yahya, itu orang-orang soleh. Ternyata anakku juga nabi, masya Allah. Dan ternyata apa? Wa barram biwalidati, dan aku akan berbakti kepada ibuku. Kalau kalian menghinanya, aku yang akan membelanya. Bangganya seorang ibu kalau punya anak begitu. Seneng kan? Udah lagu. Jangan terlalu bersedih kalau dapat musibah. Itu bukan masalah. Selagi ada penyelesaiannya, selagi Allah dekat dengan kita. Maka kalau ada permasalahan yang begitu berat, jangan banyak curhat. Ngomong ke si A, ngomong ke si B. Belum tentu orang itu mau mendengarkan kita. Walaupun dengar, belum tentu pada dasarnya dia ingin menyelesaikan permasalahan kita. Gitu loh. Kalaupun harus curhat-curhatlah kepada orang yang paling kita percaya, yang kemudian betul-betul memberikan saran, masukan, dan sangat-sangat mendukung kita untuk tegar dalam masalah itu. Jangan mudah kesini ngomong ini, kesini ngomong ini. Jangan mudah-mudah curhat. Apalagi buat ibu-ibu nih. Sekarang mah repot, Bu. Ketanggung-tanggung curhatnya di medsos, bikin status. Waduh. Saya tuh punya teman di Facebook itu mungkin hampir 3.000. Sekali saya curhat 3.000 orang tahu. Bisa baca. Enak aja masalah saya diketahui 3.000 orang. Emang 3.000 orang tuh mau ngapain? Kan itu. Jadilah Yakub ketika kehilangan sang putra yang dicintai Yusuf. Ketika semua orang menyalahkannya karena Yakub itu nggak pernah yakin bahwa Yusuf itu terbunuh, seperti dikatakan saudara-saudaranya, nggak pernah yakin. Dia masih merasa Yusuf itu ada, cuman di mana anak kesayanganku ini? Kan sayang banget itu kan Yakub kepada putranya. Orang-orang kan bilang kalau Yakub tiba-tiba kayaknya Yusuf masih ada nih. Kalau ngomong kayak gitu itu yang lain, udahlah, engkau tuh sampai kapan ngomong itu terus? Udah relakan saja. Coba bayangkan saja. Sampai setua apa engkau masih, udahlah, anggap aja tidak ada, engkau lebih tenang. Enggak, kata Yakub, enggak. Aku merasakan sesuatu kok, dia masih ada. Kan gitu. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, ada yang aku ketahui dari Allah yang tidak kalian ketahui. Sedihnya minta ampun. Itu orang bisa melihat sedihnya Yakub sampai matanya buta. Buta Nabi Yakub itu karena mengingat dan nangis itu. Cuma itu deh hebatnya Nabi Yakub. Fasabrun jamil. Dengan musibah ini
Sabrun jamil itu apa? Sabar yang tidak pernah kelihatan bahwa dia sedang sakit, sedang menderita. Maksudnya sedang menderita. Orang tuh nggak tahu, nggak kelihatan saja. Hanya memang matanya yang buta itu yang menandakan. Begitu sakitnya hati atau menderitanya seorang Yakub, ketika dia harus menumpahkan perasaannya apa? Dia akan menyingkir, menjauh dari keramaian. Yatawara, tidak kelihatan oleh orang. Saat itulah dia menangis. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya menyampaikan perasaanku, deritaku, dan keluhanku, pengaduanku ini kepada-Mu ya Allah, enggak lagi kepada manusia. Bu, jangan murah-murah curhat kepada manusia kalau ada musibah. Dan kalau ibu merasa sendirian, bahkan kalau seandainya suami pun sampai merasa kok suami itu nggak memahami perasaanku. Ya kalaupun begitu, kalaupun, kan saya bilang kalaupun, jangan merasa sendirian. Jangan kamu bilang engkau tidak mengerti aku, nggak usah begitu. Bu, jika pintu-pintu bumi tertutup, maka ketuklah pintu langit. Dia akan terbuka. Itu yang jarang dilakukan manusia. Dia masih lebih yakin bahwa manusia di sekitarnya yang akan menyelesaikan permasalahan. Dia lupa untuk mengetuk pintu langit. Di saat orang-orang tertidur pulas, Rabbi Tuhanku, Engkaulah pemilik aku yang sesungguhnya. Nasiyati biyadik. Apalah daya aku tanpamu. Tuhanku, Engkau memberiku ujian yang begini. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Jadikanlah hamba yang lulus dalam ujian ini. Dan. Apa enggak lebih bahagia itu? Kita meminta kepada siapa? Kita meminta kepada yang memiliki segalanya. Jangan terlalu besar berharap kepada manusia karena hanya sedikit yang dimilikinya. Tapi berharaplah kepada pemilik segalanya, yaitu Allah Ta'ala. Bunda Maryam adalah contoh yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Kalau kita pelajari baik-baik perjalanannya, menjadi wanita yang sempurna karena ini. Justru karena ujian yang bertubi-tubi yang begitu berat dan lulus, maka dia menjadi wanita sempurna di antara 4 wanita yang pernah ada di muka bumi dan sampai hari kiamat nanti. Hanya 4 wanita yang sempurna, salah satunya adalah Maryam. Mudah-mudahan ibu jadi KW-nya. Karena nggak mungkin sama, udah KW-nya aja. Ya. Hadanallahu wa iyyakunna ajma'in. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita selalu, ibu. Sepertinya tidak tanya jawab ya, tidak ada. Saya mohon maaf karena memang ini jadwal yang terakhir saya terima. Saya waktu itu minta jadwal pulangan itu jam 2. Tapi kata Pak Amang ini ada ibu-ibu. Waduh, kalau ibu maka ibu saya sendiri kan gak enak kalau saya tolak-tolak gitu kan. Jadi nggak apa-apalah asar, saya bilang. Pulangnya jadi malam. Kan di sana ada anak-anak ibu itu, anak saya, nggak gitu. Artinya biar pulangnya malam nggak masalah. Ala kulli hal, silaturahim ini, kunjungan ini mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan ada ilmu walaupun secuil, setetes. Karena siapalah saya hanya hamba Allah yang dhaif, ilmu saya cetek. Bedanya hanya saya baca lebih dulu sedikit daripada ibu-ibu. Coba kalau ibu rajin baca, saya kalah ilmu saya. Gitu saja sebenarnya. Betul nggak, Bu? Tuh, kalau betul udah lakukan. Saya cuma lebih dulu baca dikit daripada ibu-ibu sekalian. Makanya kejar, ayo baca banyak-banyak. Kita tutup kalau begitu. Dan sebelum saya serahkan kepada pembawa acara tadi yang membuka, kita memohon kepada Allah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
saya serahkan kepada pembawa acara dan saya mohon pamit langsung ke bandara. Demikian ibu sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.